Mencari pendekatan yang paling tepat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Papua. Pendekatan HAM yang jelas itu masih disentuh, bahkan sudah disentuh, tetapi menurut Anda belum signifikan? Ya ini begini ya, banyak orang salah persepsi. Kalau bicara HAM, dia hanya bicara soal satu aspek. Walaupun itu aspek yang serius, yaitu soal kekerasan. Pelanggaran HAM berat, misalnya kasus Wamena, Wasior, dan yang sekarang sedang diselesaikan oleh Komnas HAM itu paniai, belum selesai. Tetapi hak asasi manusia sebetulnya dia multidimensi, termasuk persoalan misalnya hak ulayat dari masyarakat Papua. Begitu banyak investasi yang masuk, tapi dia tidak memperhatikan bahwa ada hak ulayat yang terpinggirkan, ekologi juga, sehingga kemudian tidak heran tiba-tiba terjadi peristiwa malnutrisi karena ada sebagian masyarakat kehilangan sumber-sumber pangan. Itu juga hak asasi manusia. Dalam akses pendidikan, akses kesehatan, ya, itu semuanya. Kan itu yang dirasakan kan. Tadi juga diceritakan, misalnya ada ketimpangan. Ada sumber daya alam, sumber ekonomi yang besar, tapi kemudian ada sekelompok orang, masyarakat asli misalnya yang tidak bisa menikmati. Itu kan bagian dari persoalan asasi. Jadi menurut saya, ini tadi makanya saya katakan kepemimpinan nasional itu penting. Saya tidak mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak melakukan sesuatu. Sudah banyak dilakukan, tetapi kan nyatanya masih ada masalah. Kalau nggak ada demo segitu banyak di Papua sekarang ini, karena kasus di Surabaya. Nggak mungkin itu terjadi. Kalau misalnya terjadi Surabaya terhadap orang Batak seperti saya, nggak ada gejolak di Sumatera Utara. Paling-paling 1-2 saja orang yang marah gitu. Tapi ini kan karena memang ada satu masalah yang sudah lama sekali dan kompleks ya, sudah kompleks itu. Nah jadi saya kira dialog yang saya maksud itu dipimpin langsung oleh pimpinan nasional, ditunjuklah tim ya, siapa yang dipercaya. Pak Lenis kan salah satu tokoh ya, dengan tim yang lain lagi. Duduk dengan tokoh-tokoh masyarakat di Papua, pemerintah daerah, gubernur, bupati, bicara, ini aspeknya, apa misalnya. Soal HAM berat, apa solusinya, soal apa lagi, soal hak ulayat seperti apa. Tadi Freeport disinggung, bagaimana menyelesaikannya. Jadi Komnas HAM sudah mengusulkan ke Pak Presiden untuk membuat tim khusus ini? Bahwa tidak mungkin kita menyelesaikan masalah yang sudah demikian lama dan demikian kompleks ini hanya dengan 1-2 pendekatan yang parsial. Kita harus melakukan satu pendekatan lebih terintegrasi. Dan memang perlu tim khusus yang dibentuk baru lagi. Ya, tadi tidak adakah misalnya perangkat-perangkat misalnya yang saat ini ada di Undang-Undang Otonomi Khusus atau yang lain sehingga bisa langsung bergerak? Supaya ada satu arahan yang tegas. Ya, seperti katakan tadi, Aceh contoh ya, walaupun lagi-lagi saya seperti mengulang-ulang soal itu. Kan dulu ada arahan dari pimpinan nasional. Tegas, jelas arahnya gitu. Dalam rangka satu peace talk. Papua apa? Arahan itu yang menurut saya harus ada satu kejelasan, tetapi tentu tidak mungkin parsial. Ya, kalau parsial pasti akan terjadi lagi. Membangun fisik penting, tetapi kalau kemudian kita menafikan atau melupakan aspek-aspek atau yang lain, ya tentu nanti ini bisa menjadi tidak ada apa-apanya seperti yang sekarang dikatakan orang di Papua. Kami nggak butuh jalan itu kan gitu. Oke, Pak Lenis, Anda staf khusus Presiden, khusus soal Papua. Usulan atau masukan dari Komnas HAM membentuk tim yang spesifik untuk membahas berbagai hal yang belum tuntas di Papua. Itu menurut Anda juga usul yang visible bisa dilakukan dan Anda akan mengusulkan hal yang sama ke Pak Jokowi? Ya, itu sebelum kejadian persoalan ini memang sudah disampaikan. Bahkan sepanjang jalan Trans itu sekarang tim saya lagi dengan PU lagi sedang bikin impres keputusan presiden, instruksi presiden sedang dibuatkan sepanjang jalan itu akan dibikin perkebunan. Itu sudah berjalan. Ada beberapa hal yang banyak akan dilakukan nanti ke depan. Masalah tim ini itu sangat penting karena persoalan-persoalan yang tadi saya sampaikan tadi banyak sekali seperti hak ulayat. Orang punya tanah tiba-tiba ada sertifikat, baru datang ini punya tanah saya, masyarakat nangis, berteriak, larinya kemana? Hukum mungkin mereka tidak punya uang, bisanya cuma menangis kayak gitu. Siapa tangani? Hal-hal ini harus 2019 ke atas harus dibenahi. Jadi ini kita bukan gagal, tapi kita harus perbaiki. Jangan kita sekali-kali mengatakan bahwa pesimis, tapi kita optimis. Dan kita pasti bisa. Yang penting adik-adik kita sekolah bagaimana melindungi mereka dengan nyaman, keamanan, dan mereka merasa dilindungi negara. Itu aja. Merasa dilindungi negara. Itu poin penting juga. Anda mau menambahkan Pak Lukas? Jadi kemarin saya kontak Gubernur Papua Barat
untuk undang beliau datang ke Jayapura, kami akan pertemuan. Tapi kami sudah punya konsep. Jadi akhirnya kita dapatkan harus lewat suatu perjanjian. Undang-undang apapun tidak bisa. Itu Jakarta. Undang-undang otonomi khusus pun itu sudah. Tidak bisa, harus perjanjian dengan lembaga-lembaga tertentu. Lembaga internasional atau lembaga apa. Kalau undang-undang tidak akan selesai. Anda gubernur tapi tidak percaya pada kekuatan undang-undang, Pak Lukas? Tidak. Kenapa? Sudah sebegitu? Undang-undang 21 itu tidak berjalan. Hanya dikasih uang, itu aja kan? Betul. Kewenangannya sama sekali tidak ada. Semua perdasus yang kita buat tidak bisa jadi perdasus. Di Papua undang-undang otonomi khusus baru satu PP, yaitu Majelis Rakyat Papua. Yang lain semua tidak ada. Padahal undang-undang ini sudah lebih dari 20 tahun. Lebih dari 20 tahun. Jakarta tidak bisa kasih. Perdasus kita punya menyangkut rekrutmen orang asli politik, rekrutmen politik orang asli Papua tidak diterima. Jadi undang-undang itu hanya memungkinkan dana otonomi khusus yang banyak, tetapi tidak ada hak-hak yang lain. Tidak ada hak lain. Oke, baik. Anda mau komentar? Saya mau sedikit, komentar, mungkin begini Pak Lukas. Ada satu mandat yang sangat kuat di dalam Undang-Undang 21 tahun 2001 itu. Soal lembaga yang disebut oleh Undang-Undang itu adalah Komisi Kebenaran Rekonsiliasi. Kalau lembaga ini dibentuk, maka dia akan punya mandat yang luar biasa. Jakarta tidak mau kasih. Sebentar, satu pelurusan sejarah, kemudian soal fact finding itu pengungkapan kebenaran hingga kita bisa bilang rekonsiliasi. Kalau mau Itu spesifik ada di undang-undang otonomi khusus. Ada. Nah, syaratnya adalah Bapak Gubernur mesti bikin usulan ke Bapak Presiden. Jadi saya sih berharap agar Bapak Gubernur secepatnya membuat surat usulan ke Bapak Presiden. Ini momentum yang tepat sehingga kita bisa ngomong, Jakarta kalau kau punya tanggung jawab pada Papua, ini segera kerjakan, bikin kepres untuk bentuk KKR Papua. Dengan Jadi tidak perlu tim khusus lain lagi menurut Anda? Dulu zaman SBY ada UP4P. Kita semua tahu bagaimana kerja UP4P. Sekarang Kalau pemerintah Papua baru itu sama selalu sekali tidak dikirim tentara ke sana, tidak akan ada penyelesaian di sana. ada. Akuntabilitas Sekarang pasukan jumlah banyak dikirim Papua dan Papua. betul. Itu tidak Saya mau bisa. bilang tadi itu soal ini sangat penting sekali. Akuntabilitas keamanan, akuntabilitas sektor keamanan tidak pernah ada kejelasan. Pak Presiden bikin MOU dengan TNI dan Bina Marga Pembangunan Trans Papua. TNI kita itu di Papua jadi kontraktor, Pak. Ya, betul. Bukan perusahaan kontraktor yang ngerjakan jalan. Tentara kita ngerjakan jalan gitu dengan alasan keamanan. Kalau perspektifnya soal Papua selalu dan selalu pendekatan keamanan, kita akan menabung perkara, menabung masalah. Buahnya apa? Ya letupan-letupan yang sekarang gitu. Oke. Sekali dicolek aja sudah bilang pisah kita dari Indonesia. Jangan salahkan orang bilang begitu. Kau pukul dia setiap hari gitu. Kau hajar dia setiap hari. Terus kau sekarang ngaku kau saudara dia kah gitu. Saya mau pakai dialeknya Jayapura begitu. Kurang lebih kan Ini begitu. suara-suara yang kerap kemudian Betul. Anda dengar disampaikan terutama Betul. oleh mahasiswa-mahasiswa Ya, yang dan belajar di berbagai daerah. juga kawan-kawan kami di kantor Kontras Papua begitu, yang Baik. juga aktif di dalam beragam advokasi. Oke. Kita mau peluk itu saudara kita di Papua, tapi dengan pukul-pukul kah begitu? Jadi Mbak Najwa, saya sudah putuskan tim saya dari Kodam, pemerintah daerah, MRP, DPRP akan datang lihat mahasiswa kita di seluruh Indonesia. Nah, mahasiswa bilang kami pulang, ya saya akan bawa mereka. Anda akan bawa pulang, Pak? Bawa pulang. Kalau selama Kenapa dibawa NKRI tidak aman, mereka tidak bisa belajar. Tapi kalau nanti dibawa pulang mereka tidak bisa melanjutkan Kami kuliah? sudah sepakat untuk masuk di 3 universitas negeri ada di sana. Itu yang kita mau bicara pertemuan besok. Kalau memungkinkan, bahkan ada PNJ sudah tawarkan 1 universitas untuk penampungan. Itu yang saya bilang. Tapi nanti menjadi tambah tidak dekat dengan saudara-saudara yang lain, Pak, kalau dibawa pulang ke Papua. Itu justru akan bikin Nah, kalau tidak aman. Kalau tidak aman. Kalau tidak aman. Tapi kalau negara menjamin keamanan, Pasti saya bawa pulang. Ya mungkin Ya, saya Itu ini ya, saya dengan kira itu kakak wajar kami dan dari- saya kira itu wajar. Saya kira Kayak gini Pak, memang kita rasa kami orang gunung itu biasa seperti begitu. Jadi maaf, kan kakak bukan marah, tenang aja. Kakak bukan marah. kita Nanti- kasih tepuk tangan dulu, kita kasih tepuk tangan. Oke.
situasi Jadi- kami sudah putuskan seperti itu. Oke. Jadi- Kalau tidak aman, tapi kalau Tidak negara aman. kan negara menjamin, Jadi, negara memberikan ya, perlindungan, betul. sudah ada permintaan maaf, mau Ya. dibikin asrama gabungan. Mungkin contoh contoh yang kami sudah koordinasi dengan khususnya di Surabaya di Kaconto, ada 3 rekomendasi. Rekomendasi kemarin kita pertemuan itu, satu akan bangun rumah asrama Nusantara. Di situ akan melengkapi semua fasilitas olahraga, fasilitas untuk belajar, BLK dan sebagainya. Terus di situ nanti akan Kementerian Sosial akan berikan kartu ATM non tunai. Nanti mahasiswa kemanapun bisa pegang ATM. Kasih beasiswa, udah bicarakan. Poin yang kedua, nanti Menteri Dalam Negeri akan mediasi untuk MOU bersama Gubernur Papua Barat dan Gubernur Jawa Timur. Nanti semua provinsi di mana mahasiswa ada akan MOU semua. Yang ketiga adalah ada pertukaran CPNS dari Papua bisa kerja di Jawa, terus dari sini bisa kerja. Kecuali ada alumni masing-masing. Misalnya di Surabaya, ada alumni orang Surabaya, berarti dia kerja di situ dulu. Atau ada jatah kasih orang Papua di situ. Jadi ada PNS. Nah, seperti di Jakarta sini, di istana ada jatah. Kementerian semua ini ada jatah. Jatah minta siapa? Kita yang minta. Sampai sekarang istana ini anak-anak Papua banyak ada di jalan. Nah, Sobtor begitu. Jadi semua provinsi anak Papua. Jadi itulah namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Baik, kita break. Setelah ini masih ada waktu Makanya untuk melanjutkan segmen penutup. Jangan kemana-mana, tetap di Mata Najwa. Kami kembali sesaat lagi.